Oh, jelas. Sepertinya yang ikut atau yang datang di Zoom kali ini itu sama ya, seperti yang kemarin. Nah, Apa ada yang kemarin tidak hadir, sekarang hadir? ada yang kemarin hadir dan sekarang hadir, Ustaz. Coba lambaikan tangan atau Saya baru hadir hari ini. Baik. Jadi pertama perlu diingat bahwasanya salah satu adab di antara menuntut ilmu itu hadir di majelis ilmu terlebih dahulu sebelum pengajar datang, syekh ataupun ustadznya datang. Termasuk keberkahan seorang penuntut ilmu atau tanda keberkahan seorang penuntut ilmu manakala dia rajin hadir terlebih dahulu sebelum majelis ilmu itu dimulai. Itu yang perlu saya tegaskan di awal ya. Jadi jangan mencukupkan menghadiri majelis ilmu lewat rekaman saja atau mencukupkan diri dengan mendengarkan rekaman. Keberkahannya kurang. Demikian pula jika saya menyampaikan hadis-hadis, kemudian saya ijazahkan hadis-hadis tersebut, atau saya menyebutkan kitab-kitab, nanti saya ijazahkan kitab-kitab tersebut, maka yang mendengarkan tidak secara langsung itu tidak berhak untuk meriwayatkan kembali apa yang saya sebutkan di sini. Jadi yang berhak itu hanya yang menghadiri secara live. Ya, karena itu sah secara ijazah. Adapun yang mendengarkannya melalui rekaman, maka secara ijazah itu tidak dikatakan sah. Tapi disebut dengan wijadah. Dan wijadah itu harus melalui izin dari syekh tersebut, dari pengajar tersebut ketika ingin meriwayatkan kembali. Tapi kalau ijazah, ini saya berikan ijazah, ini izin untuk meriwayatkan kembali kitab-kitab yang saya punya riwayat sanadnya sampai kepada kitab tersebut atau hadis-hadis, maka yang datang langsung di majelis ini itu nanti berhak untuk meriwayatkan kembali kitab-kitab ataupun hadis-hadis yang saya bacakan dan saya ijazahkan bi'idnillahi ta'ala. Baik, tidak mengapa saya bacakan lagi al-musalsal bil awaliyah. Al-musalsal itu ialah hadis yang diriwayatkan secara bersambung dengan sifat yang sama. Hadis yang diriwayatkan secara bersambung dari satu perawi ke perawi yang lain dengan suatu sifat yang sama. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baiquni dalam Mandumah Al-Baiquniyah, musalsalun qul ma'ala wasfin ata mithlu amma wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Musalsal ialah suatu hadis yang diriwayatkan secara bersambung seperti orang yang meriwayatkan hadis dengan sumpah. Setiap dia meriwayatkan hadis maka dia bersumpah. Atau ketika meriwayatkan hadis dengan cara berdiri setiap perawinya, atau setelah meriwayatkan hadis kemudian tersenyum. Itu diantara
sifat-sifat yang ada di dalam musalsal, yakni al-hadis al-musalsal. Nah, al-musalsal bil awaliyah, yakni hadis yang diriwayatkan secara bersambung, secara awaliyah. Yakni apa? Hadis yang pertama didengar dari syekhnya, dari gurunya. Al-musalsal bil awaliyah, yakni setiap perawi itu mengatakan kepada orang lain yang akan meriwayatkan hadis darinya, yakni wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Itu adalah awal, yakni hadis yang pertama yang aku dengar dari syekhku, dari guruku. Jadi setiap perawi dari perawi-perawi ya yang ada di dalam musalsal bil awaliyah yang mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar darinya, yakni dari gurunya. Nah, hadis al-musalsal bil awaliyah ini saya riwayatkan dari beberapa orang masyayikh. Ya, bisa disimak beberapa di antaranya di kitab saya yang sudah saya share melalui PDF. Nanti bisa dilihat sanad saya dalam meriwayatkan al-musalsal bil awaliyah. Saya riwayatkan hadis al-musalsal bil awaliyah ini dengan sanad yang bersambung dari guru-guru saya sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, guru daripada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Setiap perawi mengatakan haddatsana fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Telah menceritakan kepada kami fulan dan itu adalah hadis yang pertama kali yang saya dengar darinya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr ibn Dinar, Amr ibn Dinar dari Abu Qabus, Abu Qabus dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr ibn al-As dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Baik. Aktsaru riwayat bi raf'i yarhamukum. Kebanyakan riwayat itu dengan merofakkan yarhamukum. Yarhamukum dengan merofakkan kata yarhamukum dengan dhammah ya di atas mim. Akan tetapi ada riwayat dengan jazm yarhamkum ala jawabit thalab. Ya. Ini yarhamkum sebagai jawabut thalab atas fi'il amr yang ada sebelumnya. Artinya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwa orang-orang yang mencintai, yang saling berkasih sayang, mereka akan dicintai oleh ar-Rahman, yakni Allah. Irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit, yakni Allah, akan mencintai kalian. Hadis ini adalah hadis yang dibacakan pertama kali di dalam majelis hadis. Itu merupakan tradisi para ulama membacakan al-musalsal bil awaliyah ya ketika mereka mulai membuka majelis hadis. Tujuannya supaya para penuntut ilmu itu saling berkasih sayang antara satu sama lain ya, karena hakikatnya kita adalah semua hamba-hamba Allah yang harus berkasih sayang satu sama lain, apalagi sesama penuntut ilmu. Jadi lebih mendahulukan sifat kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kita akan mulai pembahasan yang kedua atau sesi yang kedua dari pembahasan mustalah al-hadits ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas al-hadits awil khabar binisbati turuqi wusulihi ilaina. Pembagian hadis ataupun khabar jika ditinjau dari jalur periwayatan yang sampai kepada kita. Dari banyaknya jalur periwayatan yang sampai kepada kita. Ya, ini sesi yang kedua setelah muqaddimah, pembagian hadis berdasarkan jalur periwayatan yang sampai kepada kita, atau berdasarkan banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis kepada kita. Secara umum, hadis jika kita tinjau dari banyaknya jalur periwayatan yang sampai kepada kita, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada hadis yang lahu turuqun bila hasri adadin muayyanin. Ada hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan kepada kita yang tidak terbatas. Tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Dan hadis-hadis yang seperti ini disebut dengan hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, ada hadis yang lahu turuqun mahsuratun bi'adadin muayyanin. Ada hadis yang memiliki jalur-jalur periwayatan yang terbatas, dibatasi dengan bilangan tertentu. Maka hadis-hadis yang seperti ini disebut dengan hadis ahad. Jadi secara umum, hadis jika ditinjau dari banyaknya jalur periwayatan yang sampai kepada kita, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis ahad. Kita akan jelaskan nanti insyaallah ta'ala. Sedangkan hadis ahad, yakni hadis yang memiliki jalur-jalur periwayatan yang terbatas atau dibatasi dengan bilangan tertentu, itu nanti terbagi menjadi tiga. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Jadi ini secara umum pembahasan kita di pagi kali ini bi'idznillah ta'ala. Hadis-hadis jika ditinjau dari jalur periwayatan yang sampai kepada kita, terbagi menjadi dua, ada mutawatir, ada ahad. Ahad terbagi menjadi tiga, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Baik. Kita mulai saja dari hadis mutawatir. Ada suara feedback dari tempat lain, bisa dimatikan. Nah, kita bahas hadis mutawatir. Al-haditsul mutawatir. Hadis mutawatir. Pertama kita sebutkan definisi mutawatir terlebih dahulu secara bahasa dan juga istilah.
ta'rifuhu. Mutawatir secara bahasa dan juga istilah. Yang pertama al-mutawatir lughatan. Mutawatir secara bahasa. Al-mutawatiru huwa ismun fa'ilun. Dia adalah isim fa'il dari fi'il tawataro yatawataru tawaturan. Wa mutawataron fahuwa mutawatirun wa dzaka mutawatarun tawatar la tatawatar. Mutawatirun adalah isim fa'il dari fi'il tawataro yatawataru. Wazannya tafa'ala yatafa'alu. Dia adalah mustaq dari masdar at-tawatur. Wazannya at-tafa'ulu. Yang bermakna at-tatabu'u. Yang maknanya terus-menerus berkesinambungan. Sesuatu yang datang berurutan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Itu makna daripada at-tawatur secara bahasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-44, "Tsumma arsalna rusulana tatsra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami tatsra, secara berangsur-angsur. Jadi kata tatsra maknanya ialah berangsur-angsur. Disebut dengan at-tawatur secara bahasa karena dia datang secara berangsur-angsur, datang berurutan dan berkesinambungan. Itu mana at-tawaturu secara bahasa. Dikatakan tawatarul mataru idza tataba'a nuzuluhu. Dikatakan dalam bahasa tawatarul mataru, hujan itu bertawatur, artinya jika turunnya terus-menerus berkesinambungan. Ya, kita tahu hujan itu kan tidak cuma satu tetes, tapi banyak tetesan yang diikuti dengan tetesan-tetesan yang lain. Yang triliunan tetesan itu turun ke permukaan bumi. Maka tetesan demi tetesan yang jatuh ke bumi itu disebut dengan tawatur. Itu maknanya secara bahasa. Maka hadis dikatakan tawatur kalau perawinya itu datang berangsur-angsur, berkesinambungan, dan banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak dikatakan hadis mutawatir kalau yang meriwayatkan hanya satu orang. Itu tidak dikatakan tawatur. Tapi tawatur ketika yang meriwayatkan itu banyak orang, terus-menerus dan berkesinambungan. Baik, itu secara bahasa. Sekarang secara istilah. Hadis mutawatir secara istilah, ma rawahu adadun katsirun tuhilul 'adah tawatu'uhum 'alal kadhibi. Ma rawahu adadun katsirun. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak. Tuhilul 'adatu, yang mana adat kebiasaan itu memustahilkan tawatu'uhum 'alal kadhibi, adanya kesepakatan mereka di atas kedustaan. Artinya secara umum bahwa hadis mutawatir itu ialah hadis yang harus diriwayatkan oleh banyak orang, yang banyak orang ini tidak mungkin bersepakat di dalam kedustaan. Salah satu indikasinya karena mereka berbeda kelompok, berbeda tempat, berbeda negara misalkan.
meriwayatkan suatu kabar yang sama kepada kita, dan tidak mungkin kita mustahilkan kabar tersebut, maka peristiwa yang mereka kabarkan disebut dengan hadis mutawatir atau disebut dengan kabar mutawatir. Contohnya misalkan ada terjadi kecelakaan. Misalkan ada kereta api lepas dari relnya, ya, keluar dari relnya sampai nabrak mobil misalkan. Ada satu orang kita kenal mengabarkan peristiwa itu kepada kita. Mungkin bisa kita percaya, bisa kita tidak percaya akan ucapannya. Kemudian datang orang yang lain yang kita tidak kenal, teman kita juga tidak kenal, mengabarkan peristiwa yang sama. Datang orang yang lain lagi, dari negara lain misalkan, atau dari tempat lain yang kita tidak mengenalnya, teman kita juga tidak mengenalnya, mengabarkan peristiwa yang datang lagi, dan datang lagi. Banyak orang yang kita tidak kenal, dia juga tidak tahu siapa kita, mengabarkan berita yang sama. Maka dengan banyaknya para perawi yang mengabarkan peristiwa tersebut, dan tidak mungkin untuk kita mustahilkan, maka kabar tersebut sekarang kita hukumi sebagai kabar yang mutawatir. Contohnya, kabar yang mutawatir itu seperti adanya negara Rusia misalkan. Negara Rusia. Coba dari yang ikut majelis ini, ada tidak di antara antum atau antuna yang pernah ke Rusia? Hemat saya belum semua ya, belum pernah semua yang di sini ya ke Rusia, ke Moskow. Kayaknya belum ada yang ke sana. Tapi sekarang saya tanya, kalian percaya tidak adanya negara Rusia? Percaya kira-kira tidak? Pasti harus percaya. Kenapa? Karena adanya negara Rusia itu sudah diriwayatkan keberadaannya secara mutawatir, yang tidak mungkin kita dustakan. Banyak media, ya banyak buku-buku orang-orang yang meriwayatkan kepada kita, mengabarkan kepada kita akan keberadaan Rusia. Ya, di televisi, di internet, akan keberadaan negara Rusia. Meskipun belum pernah kita ke sana. Tapi itu menunjukkan berita yang sudah sangat mutawatir, yang tidak mungkin kita dustakan, ya adanya keberadaan negara Rusia. Itu salah satu logika cara memahami apa yang disebut dengan kabar mutawatir. Baik. Syarat suatu hadis disebut dengan hadis mutawatir. Suatu hadis disebut dengan hadis mutawatir jika dia memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ayarwiyahu adadun katsirun. Harus diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak. Harus diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak. Tidak boleh hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang saja. Itu tidak disebut dengan mutawatir. Tapi harus diriwayatkan dengan jumlah perawi yang sangat banyak. Nah, para ulama berbeda pendapat. Kadar yang paling minimal suatu hadis itu dikatakan sebagai hadis yang mutawatir. Ya, suatu perawi yang paling sedikit yang bisa kita sebut hadisnya itu sebagai hadis yang mutawatir. Nah, ya nanti kita ambil pendapat ya seorang ulama saja bahwa hadis mutawatir itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 10 orang perawi. Ya. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh minimal berapa? 10 orang perawi. Untuk memudahkan saja ya,
memudahkan kita memahami apa makna hadis mutawatir. Nah, tapi sekali lagi para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang paling minimal suatu hadis itu dikatakan mutawatir. Di mana kurang dari itu berarti tidak disebut dengan hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, antu jada hadhil kathratu fi jami'i tabaqatis sanad. Bahwa jumlah yang sangat banyak ini harus ada di setiap tabaqah. Jumlah yang banyak tadi harus ada di setiap tabaqah, di setiap tingkatan perawi, di setiap level. Bukan hanya di level sahabat saja, ya. Tapi di level tabi'in juga harus, ya, dengan jumlah yang banyak. Di level tabi'ut tabi'in juga dengan jumlah yang banyak. Terus menerus sampai hadis tersebut ditulis oleh para penulis kitab-kitab hadis. Nah, kemudian syarat yang ketiga, antuhilal adatu tawatuhum alal kadhib. Bahwa mereka itu mustahil untuk bersepakat di atas kedustaan. Jadi mustahil bagi mereka bersepakat di atas kedustaan. Tapi kalau tidak mustahil, artinya mungkin saja jumlah yang banyak itu bersepakat di atas kedustaan, maka hadisnya tidak disebut hadis yang mutawatir, hadis yang benar, tidak. Seperti kesepakatan orang-orang Nasrani. Padahal tidak sepakat semuanya, ya, tapi sebagian besar dari mereka bersepakat akan ketuhanan Nabi Isa alaihi salam. Itu jauh setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Mereka baru mengadakan suatu konferensi, ya, yang mana para pemuka-pemuka agama mereka kemudian diundang untuk merumuskan ketuhanan Nabi Isa. Waliyadzubillah. Ya. Jadi pada 3 abad sebelum mereka berkumpul, orang-orang Nasrani itu tidak mengimani ketuhanan Nabi Isa. Baru setelah 3 abad setelah Nabi Isa itu diangkat, mereka justru mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi yang melantik Nabi Isa itu adalah, ya, orang-orang tersebut yang melantik Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini suatu kebatilan di mana mereka bersepakat di atas kebatilan tersebut. Sejatinya tidak sepakat semuanya, ya, karena ada beberapa sekte di umat Kristiani sendiri yang lebih dekat, ya, kepada Islam, itu yang menolak, ya, ketuhanan Nabi Isa, dan mereka, ya, berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu hanya cuma Rasul utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi intinya bahwasanya hadis itu disebut dengan mutawatir jika tidak mungkin suatu jumlah yang banyak itu bersepakat di atas kedustaan. Tapi kalau mungkin saja mereka bersepakat di atas kedustaan, maka tidak disebut dengan mutawatir. Kemudian yang terakhir, ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissa. Bahwasanya penyandaran, ya, pengkabaran mereka itu kepada panca indera. Penyandaran kabar mereka ketika meriwayatkan hadis tadi dengan panca indera. Seperti mereka mengatakan sami'tu atau qala Rasulullah, ra'aitu, ya. Jadi mereka menisbatkannya kepada panca indera, ya. Jadi dengan pendengaran, penglihatan, ya. Maka ketika mereka menisbatkan kepada panca indera, itu menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang benar-benar kuat, ya. Hadis yang benar-benar mereka saksikan secara langsung. Nah, maka 4 syarat suatu hadis dikatakan mutawatir. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak. Sebagian mengatakan minimal jumlahnya 10. Kalau kurang dari itu berarti tidak disebut dengan mutawatir.
Kemudian jumlah yang banyak ini harus ada di setiap tabaqah, di setiap tingkatan level perawi. Kemudian tidak mungkin mereka semua bersepakat di dalam kedustaan, dan mereka harus menyandarkan ya pengkabaran peristiwa atau hadis tersebut dengan panca indera mereka. Itu adalah syarat daripada hadis mutawatir. Hukum hadis mutawatir. Baik. Hukum hadis mutawatir adalah yufidul ilma ad-daruriyah. Bahwa itu berkonsekuensi untuk kita yakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Ya, alladzi yadhurrul insanu ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman. Di mana seorang manusia ketika mendengar hadis mutawatir itu dipaksa untuk mengimani, meyakini, dipaksa membenarkan kabar tersebut. Ya, tidak bisa mendustakannya. Jadi kabar mutawatir itu pasti sahih, pasti benar, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk kita dustakan. Jadi disebut mutawatir ketika apa? Ketika tidak mungkin untuk kita dustakan. Ketika hati kita mewajibkan untuk membenarkannya. Maka itulah kabar yang mutawatir, ya. Tentunya jika dia telah memenuhi 4 syarat yang kita sebutkan. Oleh karenanya kalau suatu kabar itu sudah diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, itu nggak perlu untuk kita mengecek biografi para perawinya. Tidak perlu. Ya, misalkan ada kabar mutawatir, kemudian kita cek biografi gurunya ini siapa, ya, kemudian siapa, dia siqah atau tidak perlu. Karena kabar mutawatir pasti benar. Kabar mutawatir pasti ya berkonsekuensi untuk kita yakini. Baik, asalkan memang dia memenuhi 4 syarat yang sudah kita sebutkan. Jenis-jenis kabar mutawatir. Kabar mutawatir terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang disebut dengan mutawatir lafzi, ada yang disebut dengan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi apa maksudnya? Yakni hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama kepada kita secara mutawatir. Yakni hadis yang diriwayatkan dengan lafaz, yakni ucapan atau sabda Nabi yang sama lafaznya, redaksinya sama, ataupun berbeda tapi tidak terlalu jauh perbedaannya, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir yang memenuhi 4 syarat tadi. Contohnya, hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ialah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta dengan sengaja atas namaku, falyatabawwa, maka hendaknya dia persiapkan maq'adahu, tempat duduknya, persiapkan tempat tinggalnya minan nar, di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hadis ini dengan lafaz yang hampir serupa, dengan redaksi yang mirip-mirip seperti ini, itu diriwayatkan kepada kita dari jalur periwayatan yang sangat banyak. Bahkan Ibnu Shalah mengatakan, rawahu ithnani wa sittuna minas sahabati. Hadis ini diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Masya Allah ya. Sampai 62 orang sahabat meriwayatkan hadis dengan redaksi yang mirip-mirip. Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan, la yu'rafu hadithun
ijtama'a ala riwayatihi al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah ila hadzal hadits. Tidak ada suatu hadis pun yang kita ketahui yang disepakati diriwayatkan oleh 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Nabi untuk masuk surga, ya. Siapa mereka? Ya. Ya, Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha ibn Ubaidillah, ya, Talha ibn Ubaidillah, dan Said bin Zaid, ya, Abu Baidah Al-Jarrah, Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Al-Waqqas, ya. Tidak ada suatu hadis yang sepakat 10 orang ini itu meriwayatkan hadis tersebut kecuali hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya. Maka di sini disebut dengan hadis mutawatir. Baik. Kemudian jenis yang kedua ialah mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi? yakni hadis yang diriwayatkan secara mutawatir kepada kita dengan maknanya saja, bukan lafadznya. Jadi mutawatirnya secara makna, bukan lafadz, ya. Jadi maknanya serupa, tapi dengan lafadz atau redaksi yang berbeda-beda. Seperti ahaditsu raf'il yadaini fid du'a. Hadis tentang mengangkat kedua tangan di dalam doa. Ya. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, tapi dengan makna, bukan dengan lafadz. Karena lafadznya berbeda-beda, ya. Ya. Seperti misalkan ada lafadz innallaha hayyun karimun yastahyi idza yamuddu al-'abdu yadayhi ilaihi ayaruddahu sifran khaibin. Sesungguhnya Allah itu maha mulia lagi maha pemalu. Allah malu jika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, menengadahkan meminta kepadanya untuk Allah, kemudian Allah tidak memberikannya sesuatu apapun atau membalikan doanya itu dengan sesuatu yang hampa. Kemudian hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa mengangkat tangan setinggi-tingginya ketika al-istisqa. Ya. Kemudian ketika khutbah Jumat beliau juga mengangkat tangan berdoa meminta hujan kepada Allah, dan riwayat-riwayat yang lain yang banyak sekali kalau kita kumpulkan yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangan ketika berdoa. Maka secara lafaz atau redaksi berbeda-beda, tapi secara makna apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangan dalam berdoa itu diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Kemudian yang terakhir dari pembahasan al-mutawatir, yakni kitab-kitab yang masyhur yang memuat hadis-hadis mutawatir. Kitab-kitab yang masyhur yang memuat hadis mutawatir bisa kita jumpai. Salah satu diantaranya ialah yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Baik. Ya, alhamdulillah sanad saya tersambung kepada Al-Jalal As-Suyuti dan semua mu'allafatnya, semua kitab-kitabnya termasuk kitab beliau ini Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Maka saya ijazahkan kepada antum kitab ini secara khusus. Wa huwa murattabun 'alal abwab. Dan kitab ini itu bagus sekali menyebutkan hadis-hadis yang mutawatir menurut bab-bab khusus. Kemudian
Beliau mentalkhisnya, yakni Al-Jalal As-Suyuti mentalkhis atau meringkas kitab tersebut, kemudian diberi judul dengan Qatful Azhar. Kemudian ada yang ditulis oleh guru dari guru kami, ya, yakni Syekh Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Beliau menulis kitab dengan judul Nadmul Mutanathir min Hadithi Al-Mutawatir. Nah, baik. Kemudian kita menuju ke jenis yang kedua, yakni hadis ahad. Hadis ahad ialah tadi hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat atau salah satu syarat daripada hadis mutawatir. Baik. Hadis ahad, al-ahad. Al-ahad secara bahasa jamak dari ahad. Di makna al-wahid, maknanya ialah satu. Secara istilah, huwa ma lam yajma' syurutul mutawatir, ialah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir. Tidak memenuhi kriteria atau salah satu di antara kriteria hadis mutawatir, maka hadisnya disebut dengan ahad. Hadis ahad, dia tidak seperti mutawatir yang berkonsekuensi harus diyakini 100%. Tapi hadis ahad, dia yufidul ilman nadhari, bahwa dia harus diteliti terlebih dahulu. Tidak dibenarkan secara langsung begitu saja, tanpa penelitian. Tapi hadis ahad harus dicek perawi-perawinya terlebih dahulu. Kalau perawi-perawinya ialah perawi yang thiqat dan ternyata dia memenuhi kriteria hadis sahih, maka yufidul ilma dhanni. Maka dia itu berkonsekuensi untuk kita yakini tapi tidak 100%. Tapi boleh bagi kita untuk boleh bagi kita untuk menjadikan ya hadis-hadis ahad tersebut sebagai dasar hukum dalam beragama. Boleh. Hadis ahad itu terbagi menjadi 3. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Yang pertama al-masyhur. Al-masyhur secara bahasa ialah diambilkan dari isim maf'ul min syahara. Ya, syaharatil amr. Jadi ketika suatu perkara itu syahartul amro idza a'lantuhu wa adhartuhu. Jadi ketika aku memasyhurkan suatu perkara. Memasyhurkan suatu perkara. Ketika saya mengumumkannya atau menjelaskannya kepada orang lain. Wa sumiya bidzalika liduhurihi. Dan masyhur itu disebut dengan masyhur karena dia itu nampak jelas. Karena dia nampak jelas. Ini secara bahasa. Ya, dan itu sudah menjadi bahasa yang diserap oleh bahasa kita. Hadis masyhur ialah hadis yang terkenal. Ya, meskipun tidak mencapai derajat yang mutawatir. Wastilahan, adapun secara istilah, ma rawahu salasatun fa aksara. Ini hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang dan lebih atau lebih, ya. Malam yablugh haddat tawatur. Ya, selama dia tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi diriwayatkan minimal oleh 3 orang atau lebih selama belum mencapai derajat mutawatir. Kalau kita katakan mutawatir tadi minimal itu diriwayatkan oleh 10 orang, maka hadis masyhur itu paling maksimal diriwayatkan oleh 9 orang. Itu kalau kita
katakan bahwa mutawatir itu memiliki bilangan tertentu, ya. Menurut pendapat sebagian ulama. Nah, tapi menurut kebanyakan ulama, ya, mutawatir itu tidak memiliki bilangan tertentu. Ya, hanya harus diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak tanpa ada batasannya. Jadi hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan minimal 3 orang atau lebih di setiap tabaqahnya selama tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, contohnya suatu hadis, ya, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal walakin yakbidu al-ilma biqadbi al-ulama. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mencabut ilmu itu secara sekaligus dari dada manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Nah, baik. Hadis ini disebut dengan hadis masyhur, ya. Hadis ini disebut dengan hadis apa? Hadis masyhur. Karena diriwayatkan, ya, sekitar oleh 4 orang sahabat, ya. Dan hadis ini tidak mencapai kriteria hadis yang mutawatir. Baik. Kemudian pembagian masyhur. Masyhur itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan masyhur istilahi, ada yang disebut dengan masyhur ghairu istilahi. Masyhur istilahi itu ialah hadis yang tadi kita sebutkan definisinya, yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tabaqah selama tidak mencapai derajat mutawatir. Ya. Itu adalah masyhur istilahi. Masyhur ghairu istilahi ialah hadis yang masyhur di lisan manusia. Hadis yang terkenal di lisan manusia, ya. Maka hadis yang ghairu istilahi, masyhur ghairu istilahi ini mungkin saja ada hadis yang hanya memiliki 1 sanad saja, ya, atau 1 perawi saja, atau yang lebih daripada riwayat yang masyhur bahkan, atau tidak memiliki sanad sama sekali. Jadi mungkin saja ada hadis yang masyhur di mulut manusia, tapi ternyata hadisnya itu tidak memiliki sanad atau disebut dengan la aslalahu. Seperti hadis yang masyhur, ya, di lisannya orang Indonesia, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau hubbu al-watan minal iman, bahwa cinta negeri merupakan bagian daripada iman. Itu hadis yang masyhur di lisan manusia tapi tidak memiliki sanad. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya ialah hadis aziz. Baik. Aziz secara bahasa adalah sifat musyabbahah dari kata azza ya'izzu bil kasri idza qalla wa nadara. Azza ya'izzu yakni sesuatu yang sedikit atau nadir, sesuatu yang jarang. Tidak disebut dengan aziz kecuali dia jarang. Nah, maka aziz disebut dengan aziz karena hadis tersebut memang yang meriwayatkan cuma 2 orang. Ya, sehingga dikatakan jarang yang meriwayatkan, karena yang meriwayatkan memang cuma 2
orang. Secara bahasa demikian, adapun secara istilah alla yakilla riwayatuhu anithnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Bahwa hadis aziz itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi di setiap tabaqah sanad. Jadi di setiap tabaqah sanad itu minimal ada 2 orang perawi. Ya. Kalau misalkan di tabaqah yang pertama 2, yang ketiga 10, kemudian yang keempat misalkan ada 5, ya, itu disebut dengan aziz karena ada yang meriwayatkan dua orang ya di tabaqah sanad tersebut ya. Nah, itu disebut dengan hadis yang aziz. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, ya. Kemudian juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Dikatakan warawahu an Anasin Qatadatu wa Abdul Aziz ibnu Suhaib. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas, ini yang pertama. Dan meriwayatkan dari Anas itu ialah Qatadah dan Abdul Aziz. Kemudian yang meriwayatkan dari Qatadah itu Syu'bah dan Sa'id. Dan meriwayatkan dari Abdul Aziz, Ismail ibnu Ulayya dan Abdul Warith. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, sehingga hadis ini disebut dengan hadis aziz. Baik. Kemudian yang terakhir ialah hadis gharib. Ta'rifuhu huwa sifatun musyabbahatun bima'nal munfarid. Secara bahasa, al-gharib ialah sifat musyabbahah. Ya. Dari gharaba bima'na al-munfarid, yang maknanya ialah menyendiri. Awil ba'id an aqaribihi, atau seorang yang jauh dari kerabatnya. Itu disebut dengan al-gharib. Jadi kalau salah satu di antara antunna merantau ya di negeri yang jauh dari tempat kelahirannya, tidak ada seorang pun ya yang bersama dengan antunna, maka ya antum dan antunna di situ disebut dengan orang yang gharib, orang yang terasing ya. Makanya ada hadis tentang al-ghuraba, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang gharib ya, yakni orang-orang yang memperbaiki diri di mana kebanyakan manusia itu membuat kerusakan atau berbuat dosa. Wastilahan, adapun secara istilah, ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidun, yakni suatu hadis yang seorang perawi, satu orang perawi itu menyendiri di dalam periwayatannya. Jadi hadis gharib itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Hadis ini juga disebutkan oleh para ulama dengan nama lain, atau dimutlakkan oleh para ulama dengan nama lain, disebut dengan al-fardu. Al-fard ya, al-gharib juga bisa disebut dengan al-fard ya. Al-gharib dan al-fard itu sama, sinonim antara satu sama lain. Baik. Hadis gharib terbagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut dengan gharib mutlak, ada yang disebut dengan gharib nisbi.
Gharib mutlak ialah hadis yang benar-benar gharib, ya, di sanadnya tersebut. Hadis yang benar-benar gharib di sanadnya tersebut. Yani ma yanfaridu bi riwayatihi saksun wahidun fi asli sanadihi. Yani hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Ya. Oleh satu orang sahabat saja. Maka hadis ini disebut dengan hadis yang gharib. Nah, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja di asal sanadnya. Asal itu inti sanad, ya, yakni para sahabat. Seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini dikatakan tafarrada bihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh cuma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan masyhurnya di sini ternyata di sini yang meriwayatkan cuma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian yang kedua adalah gharib nisbi atau al-fardun nisbi. yakni keghoribannya atau keasingan hadis ini itu hanya dinisbatkan kepada person tertentu saja. Yani hadis ini gharib dari riwayat fulan. Misalkan fulan, yani misalkan seorang ulama bernama Syu'bah. Ya, Syu'bah Ibn al-Hajjaj, seorang perawi hadis, itu memiliki murid-murid. Ada satu murid yang menyendiri periwayatannya dari murid-murid yang lain, ya. Maka disebut dengan gharib binisbati ila hadzal rawi. Maka itu disebut dengan gharib jika dinisbatkan kepada perawi ini, ya. Disebut dengan gharib nisbi atau al-fardu an-nisbi. Atau gharib atau fard dinisbatkan kepada daerah tertentu. Misalkan ahli Hijaz meriwayatkan hadis kok berbeda dengan riwayat kebanyakan manusia. Maka tafarroda biriwayatihi ahlul Hijaz. Maka ahli Hijaz, ya, yakni Makkah dan Madinah, itu menyendiri dalam riwayatannya. Berbeda dengan riwayat ahli hadis di seluruh dunia. Baik, itu diantara, ya, apa namanya, itu adalah pembagian daripada gharib. Nah, di mana kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang gharib, ya? Kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang gharib kebanyakan di kitab semisal Musnad Al-Bazzar atau Al-Mu'jam Al-Awsat punya At-Tabarani, atau ada kitab khusus yang disendirikan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni berjudul Al-Afrad, atau Ghoraibu Malik punya Al-Imam Ad-Daruqutni, dan yang lain sebagainya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwasanya khobar atau hadis jika ditinjau dari banyaknya jalur periwayatan yang sampai kepada kita itu terbagi menjadi dua, ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi tiga, ada masyhur, ada aziz, ada gharib, ya. Masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih selama belum mencapai derajat mutawatir. Masyhur terbagi menjadi dua, ada masyhur yang istilahi, ada masyhur ghairu istilahi. Masyhur istilahi tadi hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih selama belum mencapai derajat mutawatir. Yang ghairu istilahi yakni hadis yang terkenal di lisan manusia, ya. Meskipun itu punya sanad atau tidak punya sanad. Kemudian hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, ya, di setiap tabaqatus sanad, ya. Ya. Kemudian hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan
oleh satu orang perawi yang menyendiri di dalam periwayatannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit gambaran tentang pembagian khobar jika dilihat atau ditinjau dari para perawi yang meriwayatkan kepada kita. Ada yang ditanyakan? Bismillah Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Mungkin pertanyaannya tidak terkait dengan materi, namun beberapa mahasiswa menanyakan kitab yang Ustaz sedang bacakan ini, apakah PDF yang tadi Ustaz referensikan atau ada kitab lainnya Ustaz? Ada PDF-nya insya Allah, nanti saya kirimkan juga. Ini saya pakai Taisir Mustalahil Hadits karya Mahmud Tohan. Itu yang saya share ke antum, itu ringkasan daripada Taisir Mustalahil Hadits, juga bisa itu. Hampir sama ya. Tidak jauh berbeda. Itu Al-Manhajul Hadits. Ya, jadi ringkas daripada Taisir Mustalahil Hadits. Itu juga sama, bisa di-share nanti ke mahasiswa ya. Nah, ya, betul, kepada para mahasiswa yang ingin bertanya dipersilahkan. Afwan Ustadz, nanya juga perihal kitabnya. Kalau yang dipakai kitab Dr. Muhammad Tohan itu nggak sama Ustadz? apa? Kitab Mustalahul Hadis yang ditulis ya, atau gimana nih, yang dari Dr. Muhammad Tohan? Iya, kenapa? Mahmud Tohan. Apa itu bisa dipakai juga Ustadz? Jadi referensi. Ya, itu yang saya pakai itu memang. Oh gitu. Ini kan ada jilid 1 dan 2 Ustadz. Yang antum pakai saat ini jadi baru jilid 1 ya? Cetakan lama, cuma 1 jilid. Oh, cuma 1 jilid. Cuman Nana ada 2 Ustadz. Jilid 1 sama jilid 2. Berarti bisa dua-duanya dipakai Ustadz? Iya, bisa dipakai dua-duanya. Nah Ustadz, saya syukur Ustadz. Ya, lihat saja tentang pembahasan hadis jika ditinjau dari jalur periwayatannya ya. Di situ bisa dilihat ada tidak tema tentang mutawatir dan ahad ya. Insya Allah semua hampir sama, tidak jauh berbeda. Karena sementara yang mudah untuk kita jadikan sebagai panduan untuk mengajar mustalah ya kitab ini, yang mutadawil, yang sudah tersebar di seantero dunia. Kitab ini dijadikan muqarrar ya, di mahat-mahat ya, dalam mempelajari ilmu hadis, yang menunjukkan masya Allah berkahnya kitab ini. Ada yang lain? Silahkan pada teman-teman yang ingin bertanya. Kalaupun tidak, mungkin Ustadz akan mencukupkan perkuliahan hari ini, insya Allah. Ustadz, Betul. mengenai pengambilan hadis atau pemakaian hadis Ustadz, mungkin belum sampai situ, tapi dari segi perawinya tadi itu kan Ustadz ada beberapa yang memang boleh dipakai hadis itu, boleh juga yang tidak. Nah, kalau misalnya salah satu contohnya ini Ustadz, kan ada hadis mengenai doa makan, yang mana ketika kita baca doa makan itu, seingat Ana itu hadisnya dhaif. Tapi ada beberapa ulama yang, bukan ulama sih, maksudnya para ustadz yang bertebaran saat ini kan kayak membolehkan memakai itu. Sedangkan hadis sahihnya itu pakai bismillah. Itu gimana Ustadz? Maksudnya gimana cara kita menanggapinya? Apa kita tetap menggunakan hadis yang sahih itu, sedangkan kita maksudnya membiarkan teman yang memakai hadis dhaif itu Ustadz? Baik. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Bahwa jika suatu hadis itu dhaif,
apakah masih bisa diamalkan atau tidak. Itu salah satu inti dari yang ditanyakan. Pertama terkait pendhaifan hadis itu sendiri. Maka dhaif atau sahihnya suatu hadis itu nanti dikarenakan sebab-sebab ya yang akan kita sebutkan biidznillah. Yang secara umum termuara pada dua sebab ya. Ada ta'nun fil ruwah wa saqtun fil isnad. Ada karena celaan terhadap perawi dan sanad yang terputus. Ini sebab dhaifnya hadis itu ada dua, muaranya itu ada dua. Ada karena cacat yang ada di perawi. Ya, cacatnya ini pun ada cacat karena hafalan yang buruk atau cacat karena agamanya, ya. Dia seorang yang fasik misalkan. Kemudian saktun fil isnad, adanya sanad yang terputus atau tidak di dalam hadis tersebut. Maka ini suatu cacat yang menjadikan hadis itu dhaif, ya. Yang hadis itu tidak diterima untuk diamalkan. Naam. Baik. Terkait hadis tentang makan, mungkin yang ditanyakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, begitu ya. Allah Ta'ala alam, saya belum tahu, belum mengecek sanad mata rantai perawinya secara langsung, tidak mengetahui ya, belum melihat secara langsung. Tapi kalau tadi dikatakan misalkan ada ya yang membolehkan ini apakah pertama kita lihat ada yang mensahihkan hadis ini atau tidak. Karena untuk pensahihan dan pendhaifan hadis itu sendiri masalah ijtihadi ya. Masalah yang masih ada toleransi untuk kita berbeda pendapat. Ada kalanya seorang perawi itu dia makbul atau diterima oleh sebagian ulama, ada kalanya seorang perawi yang sama menurut sebagian ulama itu mardud atau tidak diterima atau dhaif. Jadi menghukumi perawi sendiri itu suatu perkara yang khilaf, yang para ulama berbeda pendapat. Saya tidak tahu apakah ada perbedaan ulama terkait pensahihan hadis ini atau tidak, ataukah dengan jalur-jalur periwayatannya yang bisa digabungkan satu sama lain. Yang jelas saya belum tahu ya tentang hadis ini apakah memang benar-benar dhaif atau mungkin masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, itu terkait kedhaifan daripada hadis ini. Taruhlah kalau memang benar hadis itu dhaif. Taruhlah ya. Kita katakan hadis itu memang benar dhaif. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, apakah hadis dhaif tersebut itu boleh kita amalkan atau tidak? Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi, ya, ini jadi kaidah ya. Antum sekalian garis bawahi bahwa ya, dha'ful hadis la yastalzimu dha'fa al-madlul. Ya. Dha'fud dalil la yastalzimu dha'fal madlul. Yakni kedhaifan suatu dalil di sini kita katakan hadis itu tidak melazimkan kedhaifan madlul, yakni hukum yang disimpulkan daripada hadis tersebut. Ya. Jadi kedhaifan suatu hadis itu tidak melazimkan kedhaifan madlul, yakni tema spirit yang ada di dalam hadis tersebut. Naam. Intinya apa? Mungkin saja ada hadis dhaif tapi maknanya sahih. Ada hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis dhaif tapi ternyata para ulama mengamalkannya. Ada. Misalkan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram bahwasanya ya air yang namanya air itu ya itu la yunajjisuhu syai', tidak menjadikan najis sesuatu apapun illa kecuali ya jika dia berubah ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, ya rasanya, baunya ataupun warnanya. Selama tidak berubah maka air itu dihukumi sebagai air yang suci. Naam.
Jadi hadis ini dikatakan itu hadis yang ya dhaif ya secara sanadnya, tapi secara madlulnya itu diamalkan oleh para ulama. Bahwasanya air itu selagi tidak berubah, tetap pada kondisinya yang semula, ya atau tidak ditakdirkan berubah, maka air itu tetap dihukumi sebagai air yang suci. Ada hadis yang disepakati oleh para ulama, hadis tersebut dhaif, tapi ternyata para ulama sepakat untuk mengamalkannya. Kemudian ada sebaliknya, ada hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu sahih, tapi para ulama sepakat untuk tidak mengamalkannya. Ya, contohnya apa? Hadis-hadis yang sudah mansukh, yang sudah dihukum, dihapus hukumnya. Maka hadis tersebut mungkin secara sanad sahih, tapi sepakat tidak boleh diamalkan karena hadis tersebut sudah mansukh. Jadi ini kaidah yang penting, tidak setiap hadis yang dhaif kemudian madlulnya, isinya itu juga dhaif. Ada hadis-hadis yang dhaif yang boleh kita amalkan isinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mengamalkan doa sebelum makan itu boleh atau tidak? Maka kita katakan boleh jika tidak melazimkan. Jika tidak melazimkan harus membacanya setiap kali makan. Ya, kan itu perkara yang berbeda. Ya, karena yang menjadi bid'ah, yang menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam ibadah itu ketika kita mentaksis atau mentakyid, mengikat suatu ibadah tertentu yang tidak ada dalilnya secara khusus, ya, yang mana kita mentakyid, mengkhususkan suatu ibadah tertentu yang tidak boleh, ya, yang tidak ada dalilnya secara khusus. Ya tadi doa makan, secara riwayat yang sahih itu tidak diriwayatkan, mungkin tadi dengan kecuali dengan apa? Ucapan samillah, yakni bismillah. Ini sebagaimana hadis ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada gulam yang ketika itu makannya ya masih belum memiliki adab makan, beliau mengatakan ya gulam samillah, ya gulam bacalah bismillah. Maka itu adalah riwayat yang sahih terkait doa sebelum makan, yakni dengan mengucapkan bismillah. Itu riwayat yang sahih yang sampai kepada. Adapun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, maka boleh diamalkan asal tidak melazimkan itu harus dibaca setiap kali makan. Boleh sesekali kita baca ya tanpa meyakini adanya suatu keharusan untuk kita apa? Untuk kita mengamalkan doa tersebut. Karena meyakini kelaziman harus membaca doa itu, itulah yang membutuhkan dalil secara khusus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, paham ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Baik, insyaallah cukup. Bismillah. Yang masih ada pertanyaan nanti bisa dilayangkan via WA ya. Insyaallah ta'ala bisa dijawab via WA saja. Kita cukupkan. Silakan Ustadz Doni untuk bisa menutupnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, Jazakumullahu khairan Ustaz Hafizullah Ta'ala telah hadir dan memberikan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kami semua insyaallah. Dan selanjutnya sebelum saya tutup Zoom ini, lagi-lagi saya memberikan informasi kepada teman-teman sekalian bahwa utamakan adab-adab dalam bermajelis ilmu, walaupun ini ya online, namun tetap dalam majelis ilmu ini sudah jelas bahwa kelas kita dimulai jam 8 pagi. Maka teman-teman sudah seharusnya 10 menit ataupun 5 menit sebelum jam 8 sudah hadir di dalam Zoom. Insyaallah Zoom ini setengah jam ataupun 20 menit setelah saya siapkan, setelah saya on-kan. Jadi dimaksudkan agar ketika Ustadz datang, teman-teman telah hadir. Dan sebagaimana tadi pekan lalu bahwa hadis musalsal sudah diberikan kepada orang yang di awal waktu, dan mohon maaf
tentunya yang hadir di akhir atau belakangan tidak bisa meriwayatkan hadis al-musalsal al-awaliyah tadi. Insyaallah bagi yang sudah datang awal waktu hanya kurang lebih 10 orang tadi akan diberikan ijazah langsung oleh Ustadz, dan insyaallah nanti akan diberikan ijazah insyaallah. Mungkin itu saja. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.